Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, nabda. Nastamir. Kayaknya nggak jadi ya, maksudnya nggak jadi berhenti. Insya Allah masih lanjut. Minggu depan juga masih lanjut. Kemungkinan ya, cuman kan kadang-kadang ada ledakan lagi. Dan saat ini sih kemungkinan masih lanjut. Sambil nanti nyiapin yang program selanjutnya itu. Tip, sebelumnya ada pertanyaan? Bagaimana bang cara mengatasi untuk orang yang kebiasaan ngomongnya itu ngerap gitu? Yang ngomong cepat bisa, semuanya bisa dilatih ya. Pertama, semuanya bisa dilatih. Begitupun yang ngomongnya cepat itu bisa dilatih. Ya, dengan apa ya, sering tampil aja gitu. Sering tampil, nanti tinggal kita belajar gimana mainin temponya. Mainin temponya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan terlalu cepat. Sebenarnya itu pakai latihan sih. Ya, pakai latihan. Bisa dirubah insyaallah. Gak mungkin bakal nge-rap terus, gak mungkin. Nanti juga bakal pelan-pelan, bertahap, berjalannya waktu. Gitu. Ya. Ada lagi? Apa bedanya ceramah sama presentasi? Sama sih sebenarnya. Ceramah sama presentasi sama, cuman kalau ceramah di depan, kalau presentasi biasanya pakai PowerPoint. Ya, PowerPoint yang Anda tunjukkan kemarin itu PowerPoint kan. Nah, itu pakai PowerPoint kalau presentasi, dan presentasi ciri khasnya anak-anak kampus biasanya. Itu anak-anak kampus itu presentasi. Dulu Staiba juga gitu, sama ada presentasinya. Zamannya dulu anak-anak MPI dulu. Ada presentasi, jadi per kelompok itu nanti nyiapin makalahnya, nyiapin PPT-nya, presentasi di depan. Itu ciri khasnya yang dunia kampus. Adapun ceramah ya dia ceramah lebih formal. Ceramah enggak lebih formal juga sih. Kadang ceramah juga kalau terlalu formal jatuhnya ke kayak pidato. Jatuhnya ke situ. Bedanya audiensnya berarti. Ya, audiensnya aja beda. Gitu. Ya. Ada lagi? Kev? Kemarin katanya nggak semua suara tuh kayak misalkan yang cempreng masuknya ke sini, yang ngebas masuknya ke situ. Nah, bisa nggak dikasih tahu tuh, misal suara kita nih masuknya kemana sih? Kan kita nggak ada yang tahu sama sekali suaranya tuh masuk kemana. Oke. Bisa, ya kalau diperhatiin satu-satu ya bisa. Lebih cocok kemana? Dicoba tuh, semuanya dicoba. Nyoba MC, pertama MC formal, MC majelis, coba cocok enggak. MC apa? MC non formal, MC yang bercanda-bercanda bisa enggak, cocok apa enggak. Coba aja semuanya. Anak pun sama gitu. Kemudian jadi apa? Coba lagi. Nyobain voice over iklan, coba dulu cocok apa enggak. Anak juga sama, lagi nyari-nyari sekarang suaranya cocok di mana. Awal anak belajar voice over itu anak bingung. Anak masuknya kemana sih suaranya? Akhirnya semua dikasih challenge kan sama mentor anak. Dikasih challenge iklan produk, kemudian challenge voice over program, dikasih news anchor juga. News anchor tahu kan? Berita, pembacaan berita juga. Dikasih ini itu, akhirnya anak terus challenge setiap hari, challenge, dikerjain challenge-nya, ketemu udah. Lebih condong ke iklan yang pembawaannya itu energik gitu, yang pembawaannya seneng gitu. Jadi banyakin coba intinya. Dan maksudnya bukan berarti nggak bisa loh ya, bukan berarti nggak bisa masuk kemana-mana. Bisa kalau dilatih, cuman asalnya ada marketnya gitu, ada tempatnya sendiri asalnya. Tapi kalau mau latihan pengen jadi pembawa berita bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu.
Oke, tape. Paling nanti pas kelas lanjutan aja ikutan. Kelas lanjutan ikutan. Barangkali ketemu. Ada lagi? Kev, ada lagi? Kalau nggak ada, langsung kita mulai. Tape, nabda. Oh, ada. Oh, mulai. Kalau dikira mau nanya. Ya, fadal. Nabi Muhammad. Di mana nih? Rada. Cek. Bismillah. Teman-teman semua, di zaman ini tempat menuntut ilmu agama atau lebih sering disebut dengan pondok pesantren berada di mana-mana. Berjuta-juta penuntut ilmu ada di dalamnya. Akan tetapi dari sekian banyak para penuntut ilmu yang ada, yang berhasil menjadikan ilmu mereka bermanfaat bagi banyak orang hanya dapat dihitung oleh jari. Kenapa? Karena mereka meninggalkan satu hal yang sangat penting dari para penuntut ilmu. Maka insya Allah berdiri saya di sini untuk menyampaikan sebuah ilmu yang mana ilmu itu sangat penting bagi para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya sapa dan yang saya hormati Al-Ustaz Hafid sebagai pengajar, begitu juga kepada para teman-teman semua sebagai penuntut ilmu dan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman semua, yang mana teman-teman semua telah hadir mengikuti kegiatan ini, yang mana hadirnya kita di sini adalah sebuah perjuangan. Kita harus melawan malas kita, melawan ngantuk kita untuk bisa hadir di sini untuk sama-sama belajar agar bisa berbicara dengan benar dan jelas. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada para masyarakat dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Dan tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali kita punya harapan di masa depan nanti kita berada di hadapan banyak orang dan kita menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada mereka dengan baik kita sebagai pendakwah atau sebagai motivator dan lain-lainnya. Dan saya ulangi, insya Allah berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ilmu yang mana ilmu ini sangat penting bagi para penuntut ilmu, dan di samping itu juga ilmu ini sangat ilmu ini lebih mulia atau lebih utama daripada ilmu itu sendiri, yaitu adalah ilmu adab dan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena banyak para penuntut ilmu yang mungkin mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, yang dia mempunyai pemahaman yang hebat, yang mana ia mempunyai hafalan yang kuat, akan tapi dengan semua kelebihan yang ia miliki ini dan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Di sisi lain, ada penuntut ilmu yang mungkin pemahamannya lemah, hafalannya juga lambat, dan juga mungkin tidak cerdas. Akan tapi dengan segala kekurangannya, ilmunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Maka insya Allah sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Saiful Abidin, saya berasal dari Jambi dan saya di sini sebagai seorang penuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Bahjah bersama Guru Mulia Bu. Teman-teman yang saya hormati, ilmu jika tidak didahului oleh adab dan akhlak, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi banyak orang maupun bagi diri kita sendiri. Bahkan ilmu itu bisa menjadi sebab kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya sifat-sifat atau dengan munculnya penyakit-penyakit hati. Contohnya sombong. Tidak sedikit para penuntut ilmu yang ketika belajar menuntut ilmu semakin bertambah ilmunya, maka semakin sombong dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari ilmu adab dan akhlak. Yang mana adab dan akhlak dalam menuntut ilmu, semakin banyak kita mendapatkan ilmu, maka semakin tawadhu diri kita.
Begitu juga Buya sangat menekankan kepada santri-santrinya tentang adab dan akhlak. Begitu juga moto kita sebagai santri Buya adalah tinggalkan kami jika tidak berakhlak. Dan Buya sering mengatakan, sering mengulang-ulang bahwasanya jika ilmu kita bertambah 1 kilo, maka adab dan akhlak harus bertambah 2 kilo. Teman-teman semua, diceritakan bahwasanya ada seorang santri atau penuntut ilmu di Yaman sana, yang dia itu mempunyai kelebihan dalam menuntut ilmu, kecerdasan, pemahaman yang kuat dan hafalan yang masya Allah. Ya. Setelah itu sebut saja namanya Abdullah ini sangat terkenal di kalangan para santri karena kehebatannya dalam hafalannya, pemahamannya, dan juga ilmunya yang luas. Bahkan jika ada santri yang tidak memahami sebuah pelajaran, maka akan langsung bertanya kepada Abdullah. Dan bahkan Abdullah ini bukan hanya terkenal di kalangan para santri, tapi juga terkenal di kalangan para pengajar dan para masyarakat. Bahkan Abdullah dihulu-hulukan bahkan menjadi seorang pendakwah yang hebat di masa depan nanti, di masa depan yang akan mendatang. Suatu ketika seorang guru besar sekaligus alim, beliau memasuki sebuah kelas, yang mana kelas itu terdiri dari santri senior untuk mengajar di sana. Setelah mengabsen satu demi satu santri, rupanya ada salah satu santri yang tidak hadir di kelas itu, yaitu adalah Abdul. Akhirnya guru ini pun bertanya, kemana Abdul pergi? Kenapa Abdul tidak hadir di sini? Maka salah satu santri pun menjawab bahwasanya Abdul sedang keluar menghadiri pengajian di luar sana. Guru ini pun kembali bertanya, kenapa Abdul? Apakah Abdul sebelumnya ada izin? Serempak semua santri itu tidak ada yang menjawab, menunjukkan bahwasanya Abdullah keluar tanpa adanya izin, tanpa adanya restu dari gurunya. Maka ketika itu guru itu pun berkata, sungguh Abdullah berada di sana, akan tapi semua ilmunya berada di sini. Di sisi lain, Abdullah yang ketika itu memasuki sebuah masjid, yang mana itu disambut oleh ribuan jamaah dan terbesit di hatinya bahwasanya dirinya lebih hebat, lebih alim, dan lebih terkenal daripada guru-gurunya. Setelah itu, setelah memasuki masjid dan menaiki mimbar, semua ilmunya setelah menaiki mimbar, setelah mengucapkan salam, Abdul terdiam dalam cukup waktu yang cukup lama ketika itu. Para jamaah itu bingung karena mereka tidak hadir di tempat itu kecuali ingin mendengarkan nasihat Abdullah. Karena ketika itu Abdullah adalah orang yang alim dan orang yang terkenal sebagai santri yang bakal sukses di masa depan nanti. Di sisi lain pun Abdullah pun juga kebingungan karena semua ilmu yang ia dapati, yang ia pelajari, yang ia siapkan rupanya hilang dan ia tidak bisa mengingatnya walaupun satu dari ilmu yang pernah ia dapatkan. Akhirnya Abdullah pun turun dari mimbar dengan perasaan yang sangat malu, dan di akhir kisah Abdullah pun menjadi seorang pekerja arang dan dia pun mati dalam keadaan fakir miskin dan ilmu yang tidak bermanfaat bagi banyak orang, apalagi dirinya sendiri. Dari kisah ini kita mendapatkan ilmu bahwasanya kecerdasan kita, hafalan kita, pemahaman kita, dan semua kelebihan yang Allah berikan kita dalam menuntut ilmu bukan patokan kesuksesan kita dalam menuntut ilmu. Akan tapi jika diiringi oleh adab dan akhlak, maka ilmu itu, maka kecerdasan kita itu atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu bisa menghasilkan nilai-nilai ilmu yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai penuntut ilmu ada hal yang lebih utama dari itu, ilmu itu sendiri, yaitu adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak adalah kunci untuk kesuksesan kita, kesuksesan ilmu kita, dan kemanfaatan ilmu kita. Dan harapan kita selain ini yaitu adalah selain kita memperdalam ilmu agama kita juga harus mengoreksi akhlak dan adab kita sehingga ilmu kita bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib. Sudah rapi susunan teksnya. Terus kemudian gestur udah dapat. Paling tinggal movementnya aja ya. Dari kemarin kayaknya belum ada tuh yang enak movementnya. Atau movement apa pindah-pindah kakinya ke sana ke sini atau nggak cukup kabelnya? Nggak cukup ya. Atau kalau mau ada yang mau nggak pakai mic nggak apa-apa. Biar enak geraknya nggak apa-apa. Tuh. Tadi kayaknya ada yang kurang jelas. Nggak tuh masalahnya di mana ya? Kayaknya masalah di mic-nya deh. Terlalu deket. Ya nggak sih? Terlalu deket mic-nya. Jadi seakan-akan si suara itu nyatu. Di sound tuh suara nyatu. Ada gemanya juga soalnya ini.
Tuh. Nah, makanya kalau ketika antum ngisi materi, coba minta ke operator soundnya echo-nya dihilangin, sudah. Nggak usah pakai echo. Itu. Kenapa? Karena biar kadang nyatunya ini jadinya malah nggak jelas suaranya di audiensnya. Terus nyatu gitu. Walaupun sedikit gitu, nanti bakal nyatu. Apalagi ketika kita ngomongnya cepet, bakal nyatu, itu nggak jelas suaranya. Itu ya. Tip. Next, ada lagi? Banyaknya. Padahal dulu. Gini dong. Kalau bisa semuanya tuh. Kan enak. Berarti udah lulus nih. Yang ngacung-ngacung materi mindset udah lulus berarti, udah siap. Nah, bentar sebelum antum ngisi. Sebenarnya yang menjadikan PD itu ada 3M. Bentar, anak cari dulu di mana ya nulisnya. Kalau antum mau PD, mau percaya diri ketika tampil, maka minimal siapin 3M. Yang pertama materi. Yang kedua media. Dan yang ketiga medan. Pertama materi. Kalau antum belum nyiapin materi, dijamin antum gak bakal pede. Percaya apa enggak? Di hari pertama sedikit yang ngacung. Kenapa? Karena belum ada persiapan. Tapi sekarang anak yakin sudah pada persiapan, makanya yang ngacung banyak. Gitu. Makanya timbul pede. Yang kedua, media. Medianya antum udah kebayang. Gitu. Medianya udah kebayang pakai mic, gini di depan Bang Hafid, di depan semua santri. Termasuk medan ya, masuk media mau medan. Kalau media di luar tuh ya media kayak papan tulisnya atau enggak PPT-nya udah siap semua gitu. Terus medan ya kayak gini tempatnya, panggungnya seperti ini. Udah paham antum medannya. Makanya kalau ketika tampil itu datang sebelum waktunya, jangan pas waktunya. Kalau pas waktunya antum belum bisa ngira-ngira medannya seperti apa. Gitu. Jadi datanglah 1 jam atau setengah jam sebelum waktunya biar bisa persiapan. Jangan datang kalau mau tampil itu 1 menit atau 5 menit sebelum acara. Bingung, riweuh nantinya gitu. Ya, Taib. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Lupa. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Masih pada puasa nggak? Jangan pada mokel ya. Cukup waktu Ramadan aja. Waktu pulang. Sapar. Nah, nggak boleh mokel. Nah terus saya berdirinya saya di sini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya mungkin kalian semua udah kenal saya. Nah, nama saya itu Fahim Ahmad Khan. Lebih identiknya dengan bocil banting, banyak tingkah. Nah itu biasanya sih kalau teman-teman bilang siapa sih Fahim? Itu lo bocil yang gerabak. Nah biasanya gitu. Nah terus ketawa harga. Nah terus nah saya berdirinya saya ingin di sini ingin menyampaikan sebuah metode pengembangan diri yang bertema Yowis Band. Nah, Yowis Band ini dalam bahasa kita biarkan saja. Nah, biarkan saja. Kenapa metode ini sangat penting bagi kita? Karena seringkali kita itu mengabaikan potensi yang ada dalam diri kita dengan mendengarkan perkataan orang lain tentang nilai diri kita sendiri. Misalnya ada orang bilang kita nanti bahlul banget sih, nahwu yang gini doang, jurumiyah nilainya 50. Nah biasanya tuh kita langsung bilang gini, ya Allah anak kok bahlul banget ya, udahlah ngapain belajar, orang anak bahlul kok ngapain. Nah itu kita mengabaikan diri kita sendiri. Nah di dalam metode ini ada 2 poin yang sangat penting. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, biarkan mereka. Yang kedua,
biarkan saya. Dua poin ini tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena dua poin ini bagaikan timbangan. Kalau misalnya antum ini mendengarkan apa kata mereka, mereka tuh seakan-akan mengendalikan Anda gitu. Kalau antum bodoh, ya udah, ngebodoh ngapain belajar gitu kan. Nah, terus kalau antum misal, udah biarin aja mereka. Antum itu di atas, antum berkuasa. Nah, jadi kalau belum dibarengin yang namanya biarkan saya, itu antum sosokan dilihatnya. Sombong banget sih jadi orang gitu. Nah. Nah, terus ini tuh kalau antum menyeimbangkan dengan biarkan saya, jadi seimbang. Antum bisa dibilang ramah sama orang, antum juga bisa mengendalikan diri sendiri gitu loh. Nah, kenapa ada yang biarkan saja mereka? Kenapa tuh? Karena kita tuh nggak bisa tuh namanya maksain orang. Bilang anak ganteng sih, nggak bisa. Ya emang kenyataannya jelek gitu. Pas-pasan lah. Kita bisa masa gitu. Nah terus kalau mereka bilang bodoh, ya udah. Di metode ini ada tuh cara keluarnya. Gimana tuh? Biarin aja mereka, ngomong senaknya tentang antum. Tapi jangan buat minder. Udah, biarin aja mereka. Dan jangan lupa satu lagi, biarin diriku untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi yang ada gitu. Dengan apa? Kalau misal dibilang gendut, gemuk, terus obesitas, dibilang ya udah biarin aja mereka bilang gitu. Antum setiap sore lari, nge-gym gitu. Gym bayar. Nah, gitu. Ada satu cerita ini tentang singa yang disusui sama anak-anak kambing. Sama ibu kambing. Besar sama anak-anak kambing gitu maksudnya. Besar sama anak-anak kambing. Dia tumbuh bareng anak-anak kambing gitu. Nah, pada suatu hari datang tuh serigala. Wah, gitu. Nah, datang serigala. Nah, si singa ini kan dia ngira dia tuh kambing gitu kan. Nah, kata teman-temannya, "Wih, lari, ada serigala, dimakan nanti lu." gitu. Nah, lari. Ya udah. Nah, udah dia lari kan, ikut temennya lari karena dia mendengarkan kata temennya gitu, gak membiarkan aja gitu, dengar dia, ya udah dia lari bareng tuh, gak nyadar kalau dia singa. Nah, terus waktu dia lari nemu kali, aduh capek minum dulu kali ya, gitu, minum dulu. Waktu ngeliat, mukanya kok serem ya, lebih serem dari serigala kayaknya, coba maju gitu. Nah, di situ dia membiarkan dirinya untuk maju, untuk berkembang. Nah, terus dia maju, wah gitu, lebih kencang suaranya. Takut tuh serigalanya. Nah, takut tuh serigalanya kan, kabur. Jadi dia selama ini dia berkumpulnya sama kambing gitu. Gak nyadar, gak tahu potensi yang ada di dirinya. Padahal dia tuh raja hutan. Bayangin raja hutan yang paling ditakuti. Cuman karena dia itu dengerin apa kata temennya dengan mengecilkan dirinya, ya dia gak pede, minder. Nah, dengan cara ini, dengan cara biarkan saja dan biarkan aku, kita berkembang lebih maju. Nah, terus saya tegaskan lagi, di mana kita itu harus lebih fokus kepada yang bisa kita kendalikan. Nah, kita ya biarin aja tuh yang nggak bisa kendalikan, misal omongan orang, biarin aja. Orang mereka bisa ngomong gitu kan, bisa berpendapat gitu. Nah, kesimpulannya, jadilah dirimu, kembangkan potensimu, jangan jadikan perkataan orang lain nilai dirimu gitu. Nah, malu. Nah, harapan saya semoga di setiap harinya kita bisa berkembang lebih baik dan mengembangkan potensi. Nah, udah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit apa bedanya singa sama serigala? Beda. Ya beda itu benar. Cuman keduanya sama-sama serem. Ya, keduanya sama-sama serem. Tapi yang satu dia bisa menghargai dirinya sendiri, punya wibawa. Tapi kalau yang satunya enggak. Apa? Yang bisa menghargai ya serigala. Serigala dia bisa menghargai dirinya sendiri. Akan tapi kalau singa, sang raja hutan, walaupun julukannya sang raja hutan, dia terkadang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Contohnya dia tidak punya wibawa, makanya sering banyak singa di sirkus. Walaupun dia raja hutan, singa malah seringnya di sirkus. Coba ada nggak serigala di sirkus? Nggak ada. Karena serigala dia serem dan punya wibawa. Gitu bedanya. Sedikit doang yang Anda tahu. Tadi sudah gestur dapat, kemudian movement ya. Tadi siapa namanya? Hah? Fahim. Fahim tadi sudah berusaha untuk movement, tapi seperti yang kemarin Anda bilang, ada orang itu yang dia berusaha untuk pindah-pindah, ternyata ragu, bingung mau gimana. Akhirnya maju, mundur, maju, mundur gitu kan. Saya yang kemarin Anda bilang. Nah, apa salahnya? Gak usah di maju mundur gitu. Coba pakai yang kata anak kemarin tuh. Ketika kita mau ngobrol sama orang sini, pindah ke sini dulu baru ngomong. Contoh, sekarang di sini Anda ngomong dulu, bla 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 bla, kemudian diam ke sini ngomong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harusnya gini. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya gini supaya kita gini. Gitu. Jadi gak usah maju mundur yang gak perlu gitu. Maju mundur gak perlu ini. Malah kelihatan antum tuh grogi. Gitu. Ya. Santai aja. Kayak seakan-akan lagi ngobrol di depan. Oke, Taib. Lanjut. Ya, todol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam yang selalu terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan atau mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada pelatihan public speaking ini. Kemudian, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara kita memulai untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Alasannya karena banyak orang di luar sana yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi mereka tidak mengetahui dari mana mereka akan memulai untuk berubah. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Fauzan Marwan Saputra. Biasa dipanggil Marwan. Saya adalah seorang santri yang masih belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Bajah yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman, ada 3 cara dari mana kita harus memulai untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, mulai
dari diri sendiri. Maka di saat ada nasihat kebaikan atau semacamnya, jangan lihat orang lain, akan tetapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah kita seperti itu atau tidak? Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Jangan mulai dari hal yang besar. Karena itu bisa menjadikan kita terasa terbebani di saat kita ingin melakukan kebaikan tersebut. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti, karena bisa jadi kebaikan yang ingin kita lakukan itu hilang dari diri kita, sehingga kita tidak jadi untuk melakukan kebaikan tersebut. Contoh, ada orang yang ingin menjadi yang lebih baik. Kemudian di saat mendengar nasihat kebaikan, dia memulai untuk mengamalkan dari dirinya sendiri dan dari hal yang kecil, dan dia tidak menunda-nunda untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Maka pasti orang tersebut secara otomatis berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian pesan terakhir yang ingin saya sampaikan pada teman-teman adalah janganlah malu untuk berbuat baik, sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena orang yang malu untuk berbuat baik, orang yang malu untuk melakukan kebaikan yang kecil, akan sombong di saat ia melakukan kebaikan yang besar. Kesimpulannya, tiga cara tadi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Harapan saya ke depannya adalah semoga di tahun yang baru ini kita semua bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Gesturnya udah bisa, gesturnya, movementnya juga udah mulai gerak, tapi masih keseringan. Ya masih keringan. Jadi seakan-akan antum kelihatan bingung jadinya. Sana langsung ke sini, berhenti dulu. Pas ke kanan itu berhenti dulu aja gitu. Nggak usah, jangan langsung ngomong sini, balik lagi sini, sampai sini, balik lagi ke sini. Jadi audiens juga yang paling susah tim kameramen. Gini terus. Ya. Jadi susah nanti kameramen kalau di depan. Ini orang mana sih kayak gitu. Gitu ya. Jadi ke kanan dulu, set, ngomong. Biasa berhenti jeda, ke sini jeda, itu. Jadi jangan langsung kayak setrikaan ya gitu ya. Terus yang kedua, ininya, eye contact-nya kayaknya masih kurang. Ajak penonton itu terlibat, masih kurang. Tadi siapa nama antum tuh? Marwan masih sering lihat ke atas. Seakan-akan dunia milik sendiri. Kan ada audiens di depan gitu. Ngomong jangan ngomong sendiri gitu. Sudah, ajak audiensnya interaksi, lihat matanya satu persatu. Bahkan kalau yang public speaking, contoh 1.000 orang. Jadikan per orangnya itu seperti diajak ngomong satu persatu. Gitu loh. Gimana caranya biar mereka ngerasa, oh si pembicara lagi ngomong sama saya. Padahal ratusan orang, padahal ribuan orang. Caranya gimana? Pakai eye contact. Eye contact, disapu semuanya. Matanya audiens. Sekilas aja, nggak usah satu orang diliatin. Nggak usah, sapu semuanya. Gitu. Ya, Taib, lanjut. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di pondok yang mulia ini dan yang telah memanjangkan umur kita agar bisa berjalan menghadiri acara public speaking ini. Dan salam hormat kepada Coach Hafid yang telah memberikan kesempatan untuk Al-Fakir maju di depan teman-teman sekalian, dan salam hangat kepada teman-teman sekalian di pagi yang berbahagia ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang hidup yang sebenarnya. Jadi kenapa saya mengatakan tentang hidup yang sebenarnya? Karena seiring perkembangannya zaman, banyak pengaruh-pengaruh teknologi, tipu daya dan manipulatif yang dapat menggeser mindset seseorang sehingga seorang memahami bahwasanya hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Nah, before we start it, excuse me to introduce myself. My name is Tengku Aryan Zikra Al-Ghazali. Jadi hidup yang sebenarnya itu just for survival. Jadi hidup sebenarnya itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi ketika seseorang sudah bisa memahami bahwasanya hidup itu untuk bertahan hidup, maka ketika seseorang sudah bisa memahami bahwasanya hidup itu tentang hidup itu dengan benar, maka dia bakal mengerti apa artinya berusaha. Bahwasanya hidup itu tentang bertahan hidup. Kenapa? Karena berkembangnya teknologi, kejamnya pengaruh manipulatif dan tipu daya dunia maya itu dapat menggeser mindset seseorang. Kenapa saya mengatakan menggeser? Karena hal yang dapat merubah mindset seseorang itu dari hal-hal yang sepele. Jadi seseorang memaknai hidup itu untuk bersenang-senang. For example, contohnya, kalian tahu gak, menyadari gak bahwasanya orang-orang zaman dulu sama orang zaman sekarang itu berbeda. Orang zaman dulu itu mereka tuh lebih banyak action, gerak, jalan dulu, baru mikir. Tapi kalau orang zaman sekarang itu mereka kelamaan ngestak. Pas pengen mulai, mereka mikir dulu, habis mikir overthinking, ujung-ujungnya gak jalan-jalan. Nah, terus orang zaman dulu kalau males, ngapain mereka? Mereka males tetap jalan, tetap gerak. Kenapa? Karena udah biasa. Tapi kalau orang zaman sekarang, kalau males, boro-boro. Orang pengen ngapain aja, pengen lagi sesuatu aja, mikir dulu, overthinking dulu gak jadi. Apalagi kalau lagi males, ya kan? Nah, dari sini saya pengen ngebahas beberapa sebab yang menjadikan mindset seseorang itu bergeser. Kenapa bergeser? Karena hal itu sepele. Yang pertama, zona nyaman. Zona nyaman ini yang menjadikan seseorang itu susah buat berkembang, susah buat bergerak maju. Terus dari zona nyaman ini menjadikan orang tuh berpikir memberikan dirinya tuh banyak pembenaran-pembenaran bahwasanya aku nih buang-buang waktu nih gara-gara ini loh. Jadi seakan-akan mereka itu buang waktu tuh nggak salah gitu. Gara-gara selalu ada pembenaran-pembenaran, mereka ngerasa buang waktu itu nggak sia-sia. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu dopamin instan. Tahu dopamin instan nggak? Dopamin instan itu biasanya keseringan menyerap hal yang instan, hal yang sepele, yang simple. Jadi gara-gara keseringan menyerap hal yang sepele, itu menjadikan mereka susah berpikir keras. Dopamin instan ini dapat dari mana? Dopamin instan ini didapat bukan sekedar dari video-video orang gede atau orang-orang gede, orang-orang dewasa yang ada batas umurnya gitu. Bukan dari situ, bukan hanya dari situ, tapi dopamin instan itu juga dapat dari short videos. Tahu short videos? Video-video pendek. Nah, jadi kenapa dapat dari video pendek? Dari sosial media yang menyediakan video-video instan,
anak-anak muda yang biasanya nyekral itu mereka terbiasa sama hal-hal yang instan, sama hal-hal yang sepele, hal-hal yang simpel. Sehingga kebiasaan untuk menerima hal-hal yang sepele itu menjadikan mereka melupakan apa artinya berpikir keras, melupakan apa artinya berusaha, melupakan apa artinya bertahan hidup. Sedangkan kita di dalam hidup ini ditugaskan untuk survival, gitu. Mereka lupa bahwasanya masalah itu adalah bagian dari hidup kita. Tahu Charles Bukowski gak? Charles Bukowski yang pernah dibilang Ustaz Yoga. Charles Bukowski pernah bilang gini, ditulis seorang penulis Mark Manson. Nah, Charles Bukowski bilang gini, pengalaman-pengalaman positif itu adalah negatif, tapi pengalaman-pengalaman negatif itu adalah positif. Paham gak? Belum. Jadi gini, pengalaman-pengalaman positif itu maksudnya latar belakang yang serba mencukupi, hidupnya seperti gak ada masalah. Nah, itu dengan latar belakang yang baik sekali itu nggak menjamin orang itu bakal menjadi orang yang sukses, nggak menjamin mereka bakal menjadi orang yang positif bagi masa depan. Tapi orang-orang yang dengan latar belakang negatif, hidupnya penuh dengan masalah, hari-hari penuh dengan masalah, itu justru menjadikan mereka bisa berubah menjadi orang yang positif. Dari pengalaman-pengalaman negatif, mereka belajar menjadi orang yang bijak. Contohnya Charles Bukowski ini, tahu gak pengalaman Charles Bukowski? Dia seorang pejudi, pemabuk, pezina. Setiap hari dia selama 40 tahun dia menjalani hidup dalam remang-remang. Kenapa? Setiap malamnya dia mabuk, bangun dua hari setelahnya habis pingsan. Dia menjalani hidup dalam remang-remang. Tapi kalau misalnya seorang itu sadar, mereka bakal jadi pribadi yang positif. Gara-gara pengalaman-pengalaman negatif cara Bukowski ini, dia belajar. Akhirnya dia jadi penulis, dia nyadar jadi penulis sehingga saking suksesnya dia belajar dari pengalaman negatif ini, dia dijuluki dengan orang yang terakhir kali kalian minta nasihat. Ya gak? Charles Bukowski aja kayak gitu. Apalagi Jeffrey Epstein tuh. Jeffrey Epstein, mistake, human trafficking gitu kayak gitulah. Nah, pokoknya dari sini kita belajar bahwasanya hidup itu untuk survive. Jadi hidup itu untuk bertahan hidup. Jadi jangan lupakan masalah, jangan selalu mengharapkan kesenangan, jangan selalu mengharapkan kebahagiaan, karena mengharapkan kebahagiaan selalu itu mustahil. Tapi mengharapkan kebahagiaan itu nggak salah, cuman kalau selalu itu mustahil. Karena di sisi lain bakal ada masalah yang bakal menemani hidup kita, bakal ada emosi sedih dan marah, bukan sekedar senang yang ada di hidup kita. Karena emosi dan marah itu bagian dari tantangan hidup kita. Nah, harapan kesimpulannya bahwasanya saya ingin mengembalikan mindset yang sudah tergeser. Mindset yang sudah tergeser bahwasanya hidup itu bukan untuk bersenang-senang. Karena menuntut kesenangan selalu itu hanya sia-sia. Bahwasanya jadikan masalah, rintangan, tantangan itu bagian dari hidup. Nikmati proses untuk bersenang-senang. Adapun untuk bersenang-senang itu cukup dari diri kalian. The happiness is in yourself, not in yours. Harapan saya setelahnya agar teman-teman jangan sering stuck buat pengen bahagia, tapi juga nikmati tantangan dan rintangan. Karena kita mempunyai emosi sedih dan marah yang menjadikan tantangan. Setiap senang ada akhirnya dan setiap sedih ada akhirnya. The happiness is in yourself, not in yours. Kebahagiaan ada pada dirimu, bukan pada apa materi yang kalian miliki. This is only for me. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya, bagus ya kalau dicampur-campur pakai bahasa asing. Nah, tentu juga pelajari bahasa asingnya. Itu. Tadi satu sih feedback dari Ana, satu tangannya. Coba kalau tangannya semuanya di depan. Bagus. Itu tangannya satu di belakang. Nggak tahu megangin apa. Ya. Karena orang kalau tangannya di belakang itu ciri bahwa dia grogi. Orang tangannya di belakang itu grogi. Tangan di belakang, tangan di kantong. Itu grogi cirinya.
Nah, makanya udah nggak usah ditunjukin bahwa antum grogi. Kalau emang grogi ya, udah di depan. Kan udah kasih tahu ya, ketika tangan itu nggak gerak, berarti di depan perut itu. Entah gini lah, atau gimana lah, bebas pokoknya. Kalaupun emang nggak semuanya gerak, gitu. Jadi di depan aja, di depan, diambangin. Gitu ya, paham ya? Time next, sekali lagi. Suara pendek. Napak. Masuk live. Masuk live. Turunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini juga nggak ada persiapan, cuman tiba-tiba maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya anak di sini cuman ini sebagai kesamaan. Nggak ada yang mau sampaikan. Sebagai kesamaan anak ini cuma mau mengatakan, ingin menyampaikan, melaporkan bahwa 7 dari 10 santri di Sombalong kurang tanggung jawab. Kenapa? Tenang, tapi dari 7 ini saya nggak masuk. Jadi kita baik bersama, buruk bersama. Cuma mau kasih tahu aja buat yang Haris Mahros untuk dibersihin lagi, karena ini semua tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita Haris, kita yang jaga, kita bersihin bersama. Karena kemarin juga habis ditegur sama Syalubet. Buat Akron tolong itu Mahros dibersihin. Jadi anak minta partisipasi kamu semua yang dapat Haris Mahros terutama untuk membersihkan bekas Haris. Sudah ya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi pengumuman kisim sih? iklan. Baik, lagi yang lain. Itu Idar, sini Dar. Tenang, yang lain kebagian kok nanti. Kalau nggak besok ya besoknya lagi. Magnet. Boleh gak tahu nih gimana? Oh magnet. Caranya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd.
Good morning everybody. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Ini Masya Allah nih, kelihatan gembira-gembira dari wajah-wajahnya nih kata-kata. Ya semoga ya kita bahagia dari sekarang sampai akhir dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun ya saya berterima kasih kepada antum-antum semua yang bersedia mendengarkan sepatah, dua kata, tiga kata dari saya, dan khususnya juga kepada Coach Habib ya, berterima kasih karena memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di sini. Adapun tema yang akan ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu adalah pentingnya sebuah persatuan dan bahaya sebuah perceraian. Perceraian di sini bukan perceraian pernikahan. Maaf. Lawan kata dari persatuan ada di KBBI insyaallah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu. Ya mungkin sebagian ada yang belum tahu nama Fakir lengkapnya, barangkali. Nama Fakir Haidar Hilmi Muhammad Al-Fatih. Ya jadi hilangin dua kata setelahnya. Bisa dipanggil dengan Haidar, tahu Haidar, jangan lenceng. Lahir di Ciamis, asli Ciamis, Sundawi, Blasteran Banten dikit. Oke, masuk pembahasan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, seberapa pentingkah sebuah persatuan? Apakah penting banget persatuan kesatuan? Dan apakah bahaya sebuah perceraian itu dalam sebuah persatuan? Apakah bahaya perceraian? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Enggak. Saya yakin semuanya pasti sudah sangat tahu, gak usah dijawab enggak. Semua orang sudah sangat tahu betapa penting sebuah persatuan dalam sebuah kaum, dalam apapun itu. Dan bahaya banget yang namanya perceraian. Dari ya saya, Anda, kamu semua, kalian, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman Onta sampai zaman Toyota ini, semua sudah sangat tahu. Ya, lagi puasa, udah keluar. Semua sudah sangat tahu ya, bahwasannya yang namanya persatuan itu sangat penting dan perceraian sebaliknya sangat membahayakan. Semua sudah sangat tahu, saudara. Oke, kembali ke laptop. Semua sudah sangat tahu. Sama. Serius. Semua sudah sangat tahu. Akan tetapi. Hal yang terjadi yang wakil di dalam masyarakat kita ini, yang itu tidak terrealisasi dalam kehidupan masyarakat kita. Orang udah banyak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang penting, tapi kenyataannya banyak yang menyangkal dari apa yang hanya tertulis, termaktub dalam otak manusia, tertulis dalam buku-buku yang tersusun rapi di rak-rak. Nah, oke. Yang terjadi di masyarakat kita, saya bagi ada 3. Pertama, dalam perkumpulan orang-orang tercerai-berai. Lalu mereka membuat sebuah perkumpulan hingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Hingga mereka persatuan ini mampu mewujudkan apa yang ingin mereka capai dengan keberhasilan yang hilang. Orang yang kedua sebaliknya, ketika dia melihat ada orang
yang buat persatuan, sekumpulan manusia membuat perkumpulan kesatuan hingga membuahkan kesuksesan. Orang kedua sebaliknya, entah kenapa dia ingin mencerai beraikan persatuan. Orang kedua, orang ketiga sebaliknya, baina manzilatain. Dia tetap tidak ikut ke persatuan dan dia tidak ikut ke orang yang mencerai beraikan persatuan tersebut. Tinggal kita, di mana kita? Iya kan? Contoh dalil dulu. Dalil tentang persatuan, khususnya kita umat Islam, ada di Al-Quran sejauh-jauh. Kitab suci yang kita lihat di rak situ, tolong dibaca. Ada di surat Al-Maidah, juz 3, halaman 2, surat 103. Surat Al-Maidah, ayat 103, kata kedua. Ya. Saya baca ya. Kalau salah jangan alat berapa? Enam. Kalau nggak salah. Ayo sebentar. Yang lah aku ini oke. Ada di Al-Quran. Aku nanti. Al-Muhim surat Al-Maidah, oke? 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada pun artinya. Artinya antum semua udah pada tahu. Tolong diralat kalau salah. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah. Wala tatafarraqu. Jangan kalian terpecah berai, tercerai berai. Oke? Mafhum ya? Allah sendiri yang memerintahkan, mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwasannya kita harus saling bersatu. Khususnya kita umat Islam dalam tali Allah, saling merekatkan tangan. Jangan kalian berpercaya berai. Oke? Hadis juga ada nih, hadis. Udah dengar hadisnya? Hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu li-mu'minin kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari. Artinya apa? Artinya al-mu'min, orang mu'min itu ya, kita orang mu'min. Li mu'minin dan untuk mu'min yang lain. Mu'min pada mu'min yang lain itu kal-bunyan, seperti bangunan. Seperti bangunan, yashuddu, saling menguatkan. Ba'duhu ba'dha, saling menguatkan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Kita lihat bangunan ini yang kita tempati. Bangunan ini bisa jadi dari megah dengan kokoh, walaupun katanya ambruk ya, nauzubillah. Bangunan ini, coba kita lihat, bisa menjadi satu, dikatakan satu bangunan yang kokoh, masya Allah bertahun-tahun garap kubu. Ini, coba kita lihat, perhatiin. Ini terdiri dari berbagai struktur. Ada batu bata mentah, merah, pasir, kerikil, semen, apalagi kayu, paku. Oke ya, ini gue gak bohong. Oke, itu terdiri dari berbagai material struktur yang terpecah berai, lalu disatukan oleh seorang tukang bangunan, berbagai tukang bangunan menjadi suatu bangunan yang megah dan lebar ini. Miniatur Ka'bah, gak main-main, Ka'bah gak hilang. Bayangin, coba kita ini lebih dalam lagi, kita berfilsafat sebentar, berfilsafat sebentar, gak apa-apa. Bayangin, bisa jadi sebuah bangunan dari hal yang kecil, dari cuma batu mata merah itu segede apa sih? Segini kan? Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita aplikasikan ya ke umat manusia yang katanya umat manusia itu adalah makhluk sosial, betul? Manusia itu makhluk sosial, artinya dia butuh pada yang lain. Kalau Anda, bisa saya atau kamu, ya ingin membuat atau punya suatu tujuan, akan tetapi saya tidak bisa sendiri merealisasikan ya tujuan tersebut. Misal saya ingin kemana? Ke Singapura misalnya, atau ingin umroh, atau ingin haji, atau ingin ke Yaman, atau ingin ke Turki, mau kemana aja, semoga amin. Nah, ini kita gak bakal terbukti
tanpa bantuan orang lain. Yang artinya kita membutuhkan bantuan yang lain. Itu amal sosial. Ana bisa minta tiket pesawat. Itu bisa orang lain apa? Ana menaik pesawat, ana nyetir apa ana duduk? Ana duduk. Pilot yang nyetir, orang lain apa bukan pilot? Orang lain. Ana makan di pesawat, pramugari lewat di mana? Samping ana. Orang lain apa bukan? Orang lain. Artinya jangan leceh juga. Artinya, singkat cerita, ya kita ini makhluk sosial yang harus kita, karena kita makhluk sosial, maka kita harus bayangin ini 10 jari, kita harus letakkan gitu, genggam tangan masing-masing dalam genggaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bang, kasih contoh bang, ceritanya apa gitu yang pernah terjadi. Oke. Bagi Nabi Muhammad gak usah jauh-jauh. Bagi Nabi Muhammad itu adalah dari kaum Arab. Yang mana katanya kaum Arab itu zaman beliau itu adalah kaum yang terbelakang daripada kaum yang lain. Akan tetapi apa yang terjadi ketika beliau membangun sebuah perkumpulan atau dasar keislaman, ukhuwah Islamiyah, terkumpul di para sahabat yang akhirnya orang-orang normal ya, budak-budak, gak ada orang kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang yang kaya Abu Bakar dan lain-lain. Apa yang terjadi ketika sebuah perkumpulan terjadi, ukhuwah Islamiyah rekat-rekatnya? Apa yang terjadi? Mekah dikuasai, Madinah dikuasai, Persia, Roma, semua yang dikuasai. Kita lihat sekarang Islam di mana-mana. Apa? Ukhuwah Islamiyah, Bang. Contoh lagi. Siapa yang tahu Muhammad Al-Fatih? As-Sultan Muhammad Khan Al-Thani bin Murad Khan Al-Thani dari Kesultanan Utsmaniyah. Oke. Beliau berhasil membongkar, menaklukkan, membobol sebuah benteng Konstantinopel. Kota Konstantinopel sebelumnya adalah kota yang sangat kuat, Imperium Romawi terbesar di timur. Oke. Ini adalah kota yang kuat, yang mana kota ini pusat dunia katanya dikelilingi oleh tembok yang katanya tebalnya atas tinggi bawah semua itu ratusan meteran lah, tinggi banget, lebar banget, tebal banget. Dari zaman dulu, dari zaman sebelum Masehi itu Konstantinopel itu berusaha ditaklukkan dari bangsa apa, Romawi, Persia, semua yang berusaha menaklukkan, gak ada yang berhasil. Lanjut ke zaman Islam, Sayyidina Utsman bin Affan berusaha menaklukkan kota Konstantinopel, kagak bisa. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Saja mau mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan, Daulah Umayyah berusaha menaklukkan, kagak bisa bang. Anaknya Yazid kagak bisa. Lanjut lagi Umayyah sampai Daulah Abbasiyah, Khalifah Harun bin Harun Ar-Rasyid berusaha. Apa yang terjadi? Kagak bisa. Kagak bisa naklukin ini kota Konstantinopel. Datanglah daripada Kesultanan Utsmaniyah, namanya Sultan Murad. Umur orang itu berapa bang? 21 tahun. Muda kan? Anak umur 20 tahun. 1 tahun lagi akan naklukin berarti. Belum berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Padahal masih muda. Kenapa? Tahu kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah beliau berhasil menyatukan umat Islam pada waktu itu. Sampai apa? Saking persatuannya begitu kuat. Sampai disanding oleh baginda Nabi dalam hadisnya, latuf tahan dan Konstantiniyah. Kalau ini amal amiruha, walani majid dan kalijay. Paling baik pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu paling baik pemimpin paling baik, maka dialah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dialah pemimpin paling baik. Dan tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah itulah tentara paling baik. Itu isyarat. Dan wakilnya tentara dan pemimpin ini adalah satu kesatuan yang sangat kokoh, maka terjadilah penaklukan Konstantinopel. Bahkan Nabi sendiri yang menyinggung sini. Nah, kurang apa lagi nih dalilnya nih? Bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita terapkan di lingkungan kita. Terakhir. Aman bisa? Oke. Karena waktu habis, kalau kita lanjut ceritanya gak bakal habis. Ya gak bakal sempat waktunya. Kalau mau lanjutan cerita episode 2, akan datang ke rumah saya di rumah saya. Oke. Terakhir aja kelewat. Ini kalau dipotong emang bau tipis.
Oke, tadi kan kata anaknya si contohnya cerita tentang kalau persatuan itu terjalin ya. Gimana kalau persatuan itu terbengkalai alias tercerai beraikan persatuan? Saya kasih contoh sejauh-jauh ke arah sana, ke Turki sana, sini di Indonesia, jauh. Oke. Di pesisir barat Pulau Jawa berdiri sebuah Sultanan Banten. Oke. Terus Kesultanan Banten ketika itu dipimpin dari disebut ini adalah masa paling puncak kemasannya adalah Sultan. Oke, Sultan ini ya, ini zamannya Sultan ini Agung Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa, ya namanya Sultannya. Beliau sukses bahasanya paling puncaknya kemasan. Nah, saya akan kasih cerita bahwa saya sini adalah tercerai beraikan persatuan. Ketika persatuan yang tadi 3 bagian golongan pertama, itu Sultan Agung Tirtayasa masuk golongan pertama, yaitu menciptakan suatu kesatuan yang kokoh. Datang orang yang ketiga di kesultanan ini, siapa? Anaknya sendiri, yang disebut Sultan Haji. Anaknya justru ya, inilah kalau antum nggak mau menjadi orang seperti ini, inilah orang contoh dari orang golongan yang ketiga tadi, yaitu orang yang ingin membinasakan persatuan. Anaknya sendiri. Dalam contohnya anaknya sendiri, belum minta bantuan pun. Beliau dinaikkan jadi sultan, kemudian dicopot lagi olayannya sehingga cerita. Beliau gak terima, minta bantuan dari pasukan Belanda, VOC untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Anaknya sendiri padahal melawan ayahnya. Apa yang terjadi? Sultan Banten turun perang saudara, bapak sama anak, hancurlah Sultan Banten sampai-sampai akhirnya jadi budaknya VOC. Jadi boneka VOC. Sekarang Sultan Banten jadi apa? Jadi budaya doang. Ya, itulah singkat cerita kesimpulannya, oke. Bahwasanya mengutip kepada perkataan Presiden Jokowi, mengutip Presiden Jokowi, bersatu padu kita teguh, bercerai berai kita luntur. Oke, jadi harapan saya selanjutnya, harapan kami, harapan kita semua adalah kita saling bersatu padu. Kalau ada acara ikutan semua, gak usah mendem di rumah. Paling mencoba itu contoh kondisinya. Oke, ya kemudian mohon maaf, kelebihan waktu udah pasti itu mohon maaf banget. Minta maaf selebar-lebarnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kasihkan ya, berapa menit nih? Ya, paling tadi agak kurang jelas karena mic barangkali ya, mic-nya masih belum diatur, jadi napasnya napasnya tuh ngeganggu, akhirnya nggak jelas suaranya gitu, kurang jelas di beberapa bagian. Itu oke. Oke, terakhir sebelum Anda tutup, untuk teman-teman yang belum tampil, belum praktek, nggak apa-apa, nanti kedepannya masih ada kok waktunya, insya Allah minggu depan kita masih ada jam khusus buat praktek terus, pokoknya terusnya sampai ini selesai praktek terus gitu, sambil ada feedback sedikit-sedikit gitu. Terus jangan sampai berpikiran, wah anak kayaknya harus maju berarti harus ngelucu, enggak, salah. Berpikiran seperti itu salah. Teman-teman yang nggak bisa ngelucu, nggak usah dipaksain ngelucu, garing. Ya, nggak usah dipaksain ngelucu, udah. Kalau emang belum bisa ngelucu nggak usah, karena fungsi public speaking sini ada 3. Yang pertama to inform, yang kedua to persuade, yang ketiga to entertain. Gitu. To inform untuk memberikan kabar informasi. Contohnya kayak si Akrom tadi. Itu to inform untuk memberikan informasi. Ya. Yang kedua to persuade untuk mempengaruhi. Jadi orang yang di depan ketika ngomong, audiensnya terpengaruh oleh kita. Nah, baru yang ketiga to entertain, untuk menghibur. Jadi definisi boring, ya definisi supaya nggak boring di depan, itu bukan berarti kita harus bikin audiens ketawa, enggak. Ya, yang penting kita tampilkan yang terbaik, membuat audiens terkesima kepada kita gitu. Terkesima tahu kan ya? Jadi salvok lah ke kita, oh gitu materinya bagus. Ya, bukan berarti harus lucu, enggak. Kadang ada pikiran kayak gitu. Ana pasti yakin loh. Ada yang berpikir gitu, aduh Ana nggak mau lah, Ana nggak lucu orangnya, takut garing. Enggak, jangan. Bukan itu. Bukan berarti Ana suruh antum ngelawak di depan, enggak. Gitu ya. Kemudian balik lagi ke suara. Antum tahu
David Sumbing. David Sumbing jadi terkenal gara-gara apanya? Ya suaranya. Ya enggak sih? Gara-gara suaranya yang lagunya terkenal tuh. Apa lagunya yang terkenal? Yang UIA itu. Iya kan ya? David Sumbing kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah itu. Nah itu kan gara-gara suaranya jadi terkenal. Jadi antum jangan minder. Anak suaranya jelek, suaranya cempreng. Beliau aja yang mohon maaf ya Allah kasih kekurangan. Sumbing seperti itu bisa kok beliau sukses. Gitu. Jadi jangan sekali lagi ngedown karena suaranya cempreng. Tip, itu saja. Insya Allah kita Ana usahakan pekan depan udah mulai ya program lanjutannya. Ana usahakan. Mungkin siapa yang bantu? Haikal bisa bantu nyusun kelasnya. Nanti bilang lagi aja. Fawid lagi aja. Storyin lagi aja. Ada 2. Pertama per MC-an. Pokoknya di situ Ana bakal cetak. Ya kita bukan Ana ya. Kita bareng-bareng buat kayak semacam komunitas MC saung balong. Kan enak. Jadi contoh sekarang nih, kalau ada telepon dari pihak pusat, Pit, Ana butuh MC Harlah. Siap saung balong. Gitu. Bukan Ana yang tampil, antum yang tampil. Gitu. Ya. Nah, contoh nanti yang satu lagi itu yang ke arah perceramahan. Nanti dia yang bakal turun juga ke konten kreator juga, nanti akan dilatih juga. Yang ke arah ceramah sama khutbah yang lain-lain lah gitu. Nanti akan musyawarah dulu sama Haikal barangkali. Kemungkinan ya tapi ya nanti Ana umumkan lagi. Kemungkinan kelasnya itu Ana nggak nerima lebih dari 6. Maksudnya gini, walaupun di satu contoh di per MC-an ada 20 orang yang ikut, ya berarti dibagi per sesi, dibuatnya per kelompok. Jadi kalau bisa ya antum cari teman antum yang ibaratkan antum bestie lah, biar kita di kelasnya pun enak gitu, nggak diem-dieman. Cari bestinya antum, bukan bestie ya nggak apa-apa lah, maksudnya deket, yang bisa ngobrol sama antum, biar enak juga. 6 orang kumpul majelis buat arah MC gitu loh. Jadi jangan sampai nanti yang jarang ngobrol, bukan jarang ngobrol ya, kayak yang kalau bahasa kasarnya yang tidak sefrekuensi, tiba-tiba nyatu, akhirnya diem-dieman di dalam kelasnya gitu, Ana nggak mau. Gitu ya. Jadi Ana pengen nanti tapi Ana umumkan lagi ya nanti ya. Kabar berikutnya seperti apa. Kalau bayangan Ana seperti itu dulu. Jadi biar 6 itu ya Ana bener-bener fokus gitu. Gak kebanyakan. Kalau kebanyakan susah. Tapi itu saja. Setelah ini fawid dulu aja antara yang MC sama yang ceramah itu. Bang, Ana yang belum pede, masuk aja dulu, pilih aja dulu keduanya itu, terserah. Boleh dua-duanya? Boleh. Ya. Kalau yang masih belum pede, masuk dulu ke salah satunya, terserah. Mau jadi MC atau mau jadi ceramah, nanti kita sambil dilatih PD-nya. Itu saja, udah jam 11:30. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.